Selamat datang sahabat semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pelatihan Level Up Catat Laporan Keuangan dengan Kuil. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, bagi yang baru bergabung, salam kenal. Saya Deva yang akan berperan sebagai host pada kelas yang ini. Nah, kelas pelatihan ini terdiri atas dua sesi dan dibagi menjadi dua batch. Sesi pertama dengan topik Quill, kenali fitur dan alur pencatatan keuangan secara digital. Kemudian sesi kedua, topiknya adalah step by step praktik pencatatan keuangan menggunakan Quill. Nah, hari ini merupakan sesi kedua untuk batch satu, di mana narasumber akan menunjukkan dan menjelaskan cara menggunakan Quill. Oke, adapun tujuan pembelajaran dari kelas pelatihan ini adalah pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Dua, memperkenalkan fitur dan manfaat utama aplikasi Quill dalam penyusunan laporan keuangan. Ketiga, memberikan panduan praktis tentang cara penggunaan aplikasi Quill secara efektif. Keempat, meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis laporan keuangan berbasis digital. Kelima, mendorong penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Nah, hari ini akan menjadi semakin spesial dengan kehadiran narasumber yang luar biasa yang ahli di bidangnya, yaitu Nur Wahyu Rosyidana atau yang biasa disapa Mbak Oci. Oke, aku mau sapa dulu dong Mbak Oci. Halo. Halo, Oke, gimana nih kabarnya Mbak Oci? Alhamdulillah sehat Mbak Deva. Oke, terima kasih. Nah, selain ada Mbak Oci, kita juga ditemani oleh seorang moderator, yaitu Mbak Alfi Hasanah. Halo Mbak Alfi. Halo Mbak Deva. Terima kasih Mbak Deva sudah membuka acara pada hari ini. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu teman-teman semua dalam sesi kedua hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di sesi kedua ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting nih untuk keberlanjutan organisasi. Yaitu kita akan membahas tentang step by step praktik pencatatan keuangan menggunakan Kuil. Sebagai organisasi tentu kita ingin memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kita juga tahu bahwa pencatatan keuangan ini juga menjadi seringkali menjadi sebuah tantangan, entah karena sistemnya yang masih manual, belum ada SOP yang jelas, atau mungkin sumber daya yang terbatas. Nah, pada hari ini kita akan belajar cara mengelola pencatatan keuangan dengan sistematis menggunakan kuil sebagai salah satu alat yang dapat membantu kita bekerja lebih rapi dan efisien. Saya juga berharap semoga teman-teman di sini juga sudah memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi dan tertata ya. Oke. Pada pelatihan ini, kita akan belajar secara praktis bagaimana mencatat transaksi keuangan dengan lebih efektif dan mudah. Kita tidak akan belajar sendiri, karena hari ini sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mbak Nur Wahyu Rasidana. Beliau ini lulusan dari Universitas Gadjayana Malang, jurusan akuntansi. Beliau juga pernah berpengalaman bekerja di berbagai organisasi, eh, yaitu di Ibu Foundation, di mana menangani administrasi dan keuangan di berbagai proyek berbasis kemanusiaan. Juga di Enter Nusantara berperan sebagai admin dan finance officer. Beliau juga pernah menjabat sebagai internal control di salah satu program yang didanai oleh Global Fund di Konsorsium Penabulu STPI. Oke, Mbak Oci mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Mbak, mungkin bisa langsung dimulai saja pemaparan materi hari ini. Silakan Mbak Oci, waktu dan tempat Iya, dipersilahkan. terima kasih Mbak Alfi. Selamat sore ya teman-teman semuanya. Ketemu lagi di sesi kedua, yaitu adalah untuk praktek pencatatan keuangan menggunakan kuil. Jadi hari Rabu ya, ya Rabu
Kamis ya. Rabu Kamis. Iya, Rabu Kamis tuh kita sudah belajar terkait teori dan juga fitur-fitur yang ada di dalam software keuangan, yaitu salah satunya di Kuil. Nah, untuk hari ini kita akan belajar praktek yang mana dari awal teman-teman yang belum menggunakan Kuil ataupun yang sudah menggunakan nggak apa-apa, diikutin aja alurnya. Apa tuh ada proses yang belum dilakukan ketika di setting awal. Di hari ini nanti kita akan praktek dari setting awal penamaan organisasi, kemudian bagaimana cara memasukkan program, budget, dan juga nanti ada 5 atau enggak 4 contoh soal kasus yang mana kita akan mempraktekkan untuk bagaimana cara membuat jurnal dan bagaimana untuk menghasilkan laporan posisi keuangan dan juga BVA, budget versus aktualnya. Nanti kita akan mempelajarin itu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa di-share nanti soalnya dan juga link Will nanti yang bisa teman-teman gunakan. Untuk username-nya itu bisa menggunakan nama depan teman-teman. Jadi misalkan Alfi Hasanah, jadi username-nya adalah Alfi dan untuk passwordnya adalah Will 2025 tanda seru. Nanti bisa di-share di chat box sama admin. Nah, oke, saya izin share screen sebelumnya. Oke, untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sudah menggunakan Quill, bisa dibuka Quill-nya masing-masing. Jika belum, bisa memasukkan username sesuai dengan nama depan, kemudian passwordnya adalah Quill 2025 tanda seru. Oke. Di dalam Quill, tampilannya akan seperti ini. Soalnya sudah di-share untuk soal kasusnya. Oke, jadi kita punya eh, soal kasus, yang mana nanti itu akan menjadi dasar pencatatan kita. Mungkin teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu untuk soal hari ini yang akan kita bahas. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu aja ya buat teman-teman yang mungkin tidak membuka Zoom ini melalui laptop. Jadi kita bikin kasus bahwa ada yayasan maju itu akan melaksanakan proyek perubahan iklim yang didanai oleh donor Asia dengan durasi 5 bulan. Nah, proyek ini akan dimulai pada 1 Februari 2024 hingga 31 Juni 2024 dengan anggaran sebesar 280 juta. Oke, dengan informasi seperti ini, jadi yang pertama adalah teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu organisasi di administrator, kemudian di organisasi. Kemudian di add row. Nah, di sini teman-teman memasukkan nama organisasi tersebut. Misalkan di dalam kasus adalah namanya Yayasan Maju. Untuk teman-teman yang belum bisa untuk join di kuilnya, nanti bisa di chatbox ya. Nanti bisa diinformasikan lembaga mana dan juga namanya siapa, nanti akan dibuatkan oleh admin kita. Oke. Kemudian diisi alamatnya, ini diisi aja misalkan di Jalan Borobudur. Dia nomor teleponnya. Kita isi informasi yang ada di sini. Ini diisi terserah dulu ya. Ada yang request, Mbak. Jadi Iya, berarti teman-teman yang belum ya, ya. belum punya akses kuil, silahkan kirim nama di chat box, nama dan nama organisasi. Jadi nanti kita akan buatkan aksesnya ya. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah memasukkan nama organisasi masing-masing, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada kodenya, nama yayasan, alamat, nomor telepon, email, NPWP, dan juga alamat NPWP. Oke. Kemudian
di administrator kita ke master implementer. Implementer akan muncul yayasan maju. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan informasi lagi, nama yayasannya, alamat, nomor telepon, kemudian logo. Ya, kemudian disimpan. Jadi, untuk implementer sini, jika teman-teman memiliki banyak mitra, dia akan eh, dia akan ada subnya begini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan mitra, tinggal diklik aja di atas, misalnya nih Yayasan Maju ya, yang diklik nih. Oke, diklik aja, kemudian ditambahkan di sub. Dia akan muncul seperti ini. Dan bisa ditambahkan nama yayasannya, misalkan Yayasan B. Yayasan, nah, alamat. Kemudian disimpan. Nah, dia akan muncul Yayasan A. Ini untuk menambahkan implementer. Oke. Kemudian di administrator, ini ada master pengguna. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan username dan juga password masing-masing. Misalkan implementer, Yayasan Maju. Kita bikin rule sesuai dengan tugas dan juga wewenangnya. Misalkan maker. Namanya siapa? Misalkan Maulana. Oke, di sini passwordnya bisa disesuaikan dengan password teman-teman sendiri. Kan kuil 2025 udah seru. Nah, di sini jangan lupa untuk selalu checklist tanda aktif gitu. Nah, kalau misalkan staff ini sudah resign, ini bisa dinonaktifkan. Dihilangkan aja tanda aktifnya ini. Oke. Kemudian save. Oke, setelah itu kemudian di setup rule. Nah, di setup rule ini adalah untuk menentukan tugas dan juga wewenang dari setiap rule tersebut. Jadi misalkan di sini ada approver. Approver itu dia tugasnya di maker untuk apa aja sih? Dia bisa ngapain aja sih di master di sini? Tuh. Misalkan dia hanya bisa input dan juga dia bisa ngebaca gitu di checklist aja. Kalau emang di sini bisa semuanya, di checklist aja semuanya. Jadi dia bisa bikin akun, dia bisa melihat bank gitu. Bisa di checklist aja di sini. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian di approver, di dalam transaksi dia ngapain aja nih? Gitu. Apakah dia hanya ngeposting atau dia bisa juga menginput transaksi? Ini bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan teman-teman. Tergantung yang memegang approver ini siapa gitu. Kalau misalkan koordinator atau manajer, dia cukup posting aja, dia bisa melihat transaksi, dan dia juga bisa melihat saldo awal. Misalkan kayak gitu. Kemudian di anggaran, untuk approver ini, dia sampai mana batasannya? Apakah dia bisa membuat program, dia bisa membuat eh, anggaran gitu. Jadi aktivitas di sini itu bisa ditentukan oleh administrator. Di laporan keuangan juga, apakah dia bisa melihat posisi keuangan, apakah dia bisa melihat laporan penghasilan komprehensif, ini ditentukan oleh administrator. Gitu. Oke, itu juga sama dengan proses. Yang akan melakukan tutup buku atau enggak closing itu siapa gitu. Ini bisa diceklis semuanya jika memang approver itu bertugas untuk closing bulanan. Tapi kalau misalkan closing ini ada di maker misalkan atau enggak di reviewer, ini tinggal
dinonaktifkan aja gitu. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Oke. Kemudian sama halnya dengan misalnya teman-teman pengen punya rule lagi nih, namanya nggak cuman maker, approver, dan juga reviewer. Ini bisa ditambahkan di sini. Namanya apa? Bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Oke. Misalkan namanya internal control. Kemudian kita setting fungsinya internal control ini buat apa sih, ada di master. Kemudian di transaksi fungsinya apa gitu ya. Kemudian nanti disimpan. Hmm. Kemudian, oke Mbak Dwi nanti akan dibuatkan ya Mbak. Oke. Ketika udah di setting di administrator, kita berpindah ke master. Ya. Di master ini yang sudah dijelaskan kemarin, di situ ada daftar perkiraan atau bisa dibilang adalah COA. Nah, ini COA-COA di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dengan cara yang pertama, sebelum untuk menentukan COA, teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Biasanya COA apa sih yang suka digunakan di sebelum-sebelumnya gitu. Itu harus diidentifikasi terlebih dahulu juga dengan kebutuhannya teman-teman. Oke. Jadi seandainya teman-teman biasanya sih kita akan mengganti atau nggak menambahkan itu dari biaya. Nah, biaya itu ada di kepala 5. Kepala 5 itu adalah di sini kan ada aset 1011000. Ini adalah satu, itu adalah kepala 1. Oke. Jadi di sini ada kepala 2 tuh ada hutang, itu ada eh, biaya yang harus dibayar. Kemudian di angka 3 itu adalah aset, aset neto, ya. Dan 4 ini adalah penerimaan, penerimaan dari donor. Kemudian di angka 5 adalah adanya pengeluaran atau beban. Oke, nah biasanya di sini kita akan menambahkan terkait yang ada di pengeluaran di sini. Jadi misalnya teman-teman mau menambahkan adanya lokal transport nih, gitu lokal transport itu adanya misalkan di biaya perjalanan. Tinggal diklik aja beban perjalanan. Oke, kemudian ditambahkan tambah sublevel. Nah, kemudian bisa diganti di nama akun ini. Kemudian diedit terlebih dahulu. Kemudian diganti nama akun. Local transport. Nah, untuk local transport di sini, ini ingin diakses ke siapa aja. Apakah di mitra sendiri? Kalau mitra sendiri ada di istilahnya adalah PR atau di semua mitra gitu. Kalau di semua level itu berarti di semua level mitra. Nah, untuk lokal transport, biasanya kita gunainnya dari mana sih? Kita membutuhkan lokal transport ini ketika pencatatan apa? Apakah PJUM? Apakah bisa juga advance staff gitu? Ini bisa disesuaikan. Biasanya sih kalau biaya adanya di PJUM. Kemudian kita save. Nah, biaya lokal transport ini akan masuk ke dalam pengelompokan beban biaya. Terus gimana kalau teman-teman mau membuat pengelompokan biaya sendiri nih? Gitu. Jadi ada biaya yang terpisah.
Berarti yang teman-teman klik adalah kepalanya, yaitu adalah di pengeluaran. Oke, kemudian di tambah sublevel, di edit. Nah, teman-teman bisa membuat sendiri di sini. Dan pengelompokannya adalah admin. Di sini akan ada ya, admin. Jadi tergantung dari mau pengelompokannya dari mana. Oke. Ketika teman-teman sudah mengidentifikasi dan menyesuaikan di dalam COA di sini, kemudian kita beralih ke mata uang. Di mata uang itu biasanya kita menggunakan USD atau Euro gitu ya. Nah, cara menambahkan mata uang itu tinggal diklik aja tambah data. Kemudian kita masukkan USD. Itu metodenya. Bisa masukkan data seperti ini. Karena Euro juga bisa ditambahkan dulu. Minta uang, kemudian saja di bank. Di bank ini adalah nama-nama bank. Ya, ini hanya nama aja. Jadi misalkan teman-teman punya bank 2 atau enggak 3 gitu ya, Mandiri, BRI atau apa gitu, itu bisa ditambahkan di sini. Misalkan kita punya bank ABC. Kita ketik nama banknya, kemudian jangan lupa untuk checklist aktif. Kemudian disimpan. Kenapa harus checklist aktif? Karena ini untuk membuktikan bahwa emang bank ini kita gunakan. Gitu, oke. Kemudian ini data rekening. Kita tambahkan nama banknya. Yayasan Maju. Kita pilih banknya. Mata uangnya adalah rupiah. Nomor akun banknya adalah bank. Oke. Dan bank misalkan Jakarta. Ini. Oke, lalu checklist tanda aktif ya. Kemudian di pemberi dana. Nah, di pemberi dana ini adalah informasi mengenai donor kita. Tadi di contoh soal adalah ada donor Asia. Jadi tinggal tambah aja informasi donor. Misalnya nama donornya adalah Asia. Nah, di sini batasan sumbangannya jangan lupa untuk di checklist. Kenapa? Biasanya kalau proyek itu kan selalu ada batasan sumbangan ya, gitu. Karena ini unrest, jadi ada batasan sumbangan. Kemudian disimpan. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini ada kode dan juga nama dari donor tersebut. Oke, kemudian di sebelah kiri ada tanda kayak location gitu. Nah, di sini untuk donor Asia tadi itu digunakan oleh implementer dari mana? Nah, di sini ada di checklist Yayasan Maju agar ketika nanti kita melakukan pencatatan transaksi, informasi donor ini akan muncul gitu.
Kemudian di update data. Oke. Kemudian di sini ada data karyawan. Nah, di sini kategori-kategori tergantung dari proposal budget ya. Biasanya kalau misalkan dari proposal itu ada pengkategorian dari biaya, itu dimasukkan ke kategori di sini. Gitu. Nah, kemudian kita ke data karyawan. Kita tambah data. Nah, data karyawan ini kenapa penting untuk kita masukkan adalah untuk teman-teman ketika mau mencatat advance staff gitu atau uang muka itu bisa terdata di situ. Jadi terlihat advance staff ini dipegang oleh siapa sih. Jadi makanya perlu untuk memasukkan data karyawan ini agar muncul ketika ada pemilihan penerima. Bilang mau nanya kan. Ini kita masukkan datanya. Ini dimasukkan data sesuai dengan kontraknya ya. Oke. Kemudian di sini ada juga informasi terkait supplier. Nah, ini halnya sama jika teman-teman memasukkan data supplier juga diperbolehkan. Memasukkan data supplier. Kemudian kita berpindah ke anggaran. Nah, di anggaran ada 3 poin, yaitu adanya program. Jadi kita program di sini untuk menyeting program yang akan kita data. Jadi di program tadi adanya penambahan program perubahan iklim. Oke, kita klik new entry-nya. Dan programnya adalah perubahan iklim. Kontrak misalkan. Ini harus sesuai dengan kontrak. Oke, kemudian start. Satu Februari sampai dengan tanggal 31 Juli. Dan kita simpan di sini. Oke, kemudian kita ke program. Nah, di sini muncul perubahan iklim. Oke, kita klik perubahan iklim. Dan kita pilih implementernya. Di yayasan maju. Nah, kenapa harus dimasukkan? Agar ketika nanti kita melakukan pencatatan, programnya itu terlihat di dalam jurnal kita. Oke, kemudian update data. Nah, setelah di program implementer, kita kembali ke project. Kita pilih implementernya. Dan kita klik program yang ada, perubahan iklim. Nah, di sini kita harus memasukkan budget ya untuk mengetahui
biaya dan juga untuk mengetahui juga status anggaran yang akan kita lihat nantinya. Oke, nah mungkin teman-teman sudah mendownload soal yang sudah saya bagikan. Nah, di sini untuk komposisi budgetnya, pertama ada personel, ya. Oke, oke. Jadi di sini ditambahkan, kita lihat terlebih dahulu, tambah baris. Nah, kemudian di sini BL kegiatan diisi dengan kode. Nama kegiatan kita isi kategorinya. Oke. Nah, karena di personel ini memiliki turunannya, jadi kita tidak perlu memasukkan budget. Cukup dengan budget kegiatan, nama kegiatan kemudian disimpan. Nah, di dalam personel ini terdiri ada beberapa informasi terkait salary staff. Jadi, yang perlu diklik adalah bukan lagi ditambah baris, tapi adalah tanda tanda panah di sini. Oke, untuk menambahkan subnya. Diklik di sini. Oke. Contohnya adalah adanya project manager. Kodenya adalah A1, nama kegiatannya adalah project manager. Kita bisa masukkan budgetnya dari Q1, Q2, Q3, atau Q4. Bisa dilihat dari start dia mulai. Jadi karena ini mulainya dari tanggal 1 Februari, yang mana 1 Februari itu masuk dalam kuartal 1, jadi dimasukkan saja di budget Q1. Jadi nggak perlu di breakdown. Jadi 50 juta. Kemudian disimpan. Kemudian di personel lagi ada program officer. Kedua, program officer dengan budget kita asumsikan adalah 25 juta ya. Kemudian di personel ini juga terdapat accounting. Ini adalah 15 juta. Oke, nah untuk activity-nya, karena dia berbeda dengan personel, kita tambah baris. Karena dia kategorinya sudah beda. Klik tambah baris. Masih dengan hal yang sama, budget lainnya disesuaikan. Kemudian nama kegiatannya adalah activity. Kita simpan. Oke. Kemudian di activity di sini ada output 1. Karena output 1 adalah bagian dari activity, jadi yang kita klik adalah tanda panah yang pada di activity, bukan lagi ditambah baris. Kemudian di OK. Dan output 1 adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Oke, ini bisa kita simpan. Kemudian kita masukkan lagi nama kegiatannya. Kita bikin B11. Nama kegiatan adalah edukasi dan kampanye. Jadi 30 juta. Dan disimpan. Mungkin hal ini kita ulangin sampai nominal dari anggaran ini sesuai dengan
Excel yang kita terima dari donor sesuai dengan proposal kita. Oke, selanjutnya adanya workshop dampak iklim. Ini saja 60 juta. Dan kita simpan. Oke, jika sudah, output 1 sudah, kemudian di sini ada contoh output 2. Kita kliknya di activity. Ini adalah B2. Untuk budget line, nama kegiatan disesuaikan dengan anggaran masing-masing programnya. Ini kegiatan atau rencana aksi. Oke, kemudian kita simpan. Dan kemudian di dalam B2 ini, kita ada lagi untuk memasukkan kegiatannya atau activity. Jadi yang kita klik adalah bukan di activity-nya, tapi adalah di bagian B2-nya. Oke. Kemudian di OK. Nama kegiatannya adalah meeting. Budgetnya adalah 80 juta. Simpan. Selanjutnya ada ini FGD. Kita 10 juta. Oke, kemudian yang terakhir adanya operational cost. Jadi karena tab untuk activity sudah, kemudian kita menambahkan tab operational cost. Jadi kita harus mengklik tambah baris, karena dia ada kategori baru. Operational cost. Dan disimpan. Di dalam operational cost ini ada utilities. Kita tambahkan di bawah dari operational cost. Oke, kemudian disimpan. Oke, kurang lebih seperti ini proses untuk memasukkan anggaran. Nah, jika proyek ini 2 tahun, 3 tahun, ya, ini bisa teman-teman nggak perlu lagi mengulangin yang sama. Biasanya jika proyek lebih dari 1 tahun pasti akan menggunakan komposisi yang sama. Karena yang berbeda adalah nominalnya aja. Nah, itu nanti teman-teman nggak perlu melakukan proses seperti tadi. Di sini ada ekspor dan juga import. Teman bisa ekspor data ini. Kemudian jika ini lebih dari 1 tahun, dia akan muncul tahun 2025. Nanti akan muncul tahun 2025 di sini, dan nanti akan blank seperti tadi, seperti awal. Kemudian teman-teman tinggal import. Import yang sudah kita download tadi. Jadi tinggal di upload aja, kemudian akan muncul seperti ini persis. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa edit apa yang berbeda. Nominalnya misalkan berubah. Jadi di editnya di tampilan pensil ini untuk mengedit nominal. Itu. Jika ada yang diedit. Jika ada yang ditambahkan, prosesnya juga sama. Misalkan ada penggantian nama program gitu misalkan. Bisa aja di pensil ini tadi. Ini untuk mengganti nama kegiatan, untuk mengganti budget gitu ya. Oke. Nah, ketika anggaran sudah, kita ke transaksi. Nah, di sini ada tempat pencatatan kita sehari-hari untuk mencatat pengeluaran ataupun penerimaan. Oke. Ini soal yang sudah di-share di tanggal 1 Februari, Yayasan Maju melakukan setoran awal sebesar 2 juta ke rekening Bank ADV sebagai pembukaan rekening. Kita mencatatnya ada di kas bank.
karena adanya perubahan saldo bank. Jadi kita nyetirnya di kas bank, kita klik tambah di sini. Ini sebenarnya tanggalnya kita pilih tanggal 1 Februari. Oke, kita pilih programnya. Kemudian transaksi masuk, karena adanya penerimaan ya. Kita pilih di sini akun kas banknya. Oke. Kemudian di keterangannya, bukaan rekening. Nah, untuk bukaan rekening, misalnya kita mencatatnya adalah sebagai utang ya, karena kita punya utang ke rekening lembaga, yaitu sebesar 2 juta. Di sini kita catat sebagai utang. Ini bisa menggunakan, kita masukkan utang ini misalkan, bisa 2 juta. Oke. Nah, ini kita simpan transaksi masuknya. Seperti ini jurnalnya. Oke. Nah, di sini akan ada informasi belum posting, yang mana berarti catatan ini belum diakuin sebagai pemasukan oleh sistem. Jadi ini adalah masih tempat untuk pencatatan saja. Jadi untuk mengakuin ini harus dilakukan posting terlebih dahulu. Kemudian di soal kedua, Yayasan Maju menerima dana dari donor sebesar 280 juta. Kita klik tambah di sini. Di tanggal 5 Februari. Transaksinya adalah transaksi masuk. Karena kita mendapatkan penerimaan ya dari donor. Bang, ke jendela.
Oke, kemudian di nomor akunnya adalah di sini kita masuk ke penerimaan. Kita masuk ke misalkan hibah LSM asing. Nominalnya ada 280 juta. Oke. Sumber dana dari Asia. Kemudian kita simpan transaksi masuk. Nah, di soal kedua, kita ada transaksi pengisian dana petty cash sejumlah 3 juta. Kita tambah lagi di sini di tanggal 6 Februari. Kita pilih banknya. Dan keterangan adalah pengisian petty cash Februari. Ini nomor akunnya adalah kas. Karena ini akan menambah kas ya. Jadi bukan nanti kita akan melakukan transaksi keluar, kemudian kita input lagi di transaksi masuk di kasnya, enggak. Jadi transaksi ini sudah otomatis akan menambah kas kita. Namanya adalah 3 juta. Dan kita simpan. Selanjutnya di tanggal 7 Februari, pembelian alat tulis kantor ATK sebesar 1 juta. Tinggal kita tambah lagi. Kita pilih tanggal 7 Februari. Transaksinya adalah transaksi keluar. Nah, yang dipilih di sini adalah bukan bank lagi. Karena kita mengeluarkan uang melalui kas kecil. Jadi yang dipilih adalah kas. Nah, untuk kas ini terserah teman-teman apakah kas harian atau kas program ya. Jadi bisa disesuaikan aja. Kita gunakan kas harian untuk tujuan pembayaran adalah pembelian ATK. Karena di sini adalah beban pengeluaran, jadi teman-teman harus mencari di pengeluaran, yaitu ada di angka 5. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah tahu namanya, bisa di-search aja di sini namanya. Biaya alat tulis kantor sejumlah 1 juta. Yang kita simpan. Oke. Tanggal 7 Februari. Pakai keluar. Sudah menggunakan kas.
kemudian ATK, biaya tulis kantor, bulan 1 juta. Kemudian kita masukkan budget line-nya, kodenya, sumber dananya. Kita simpan. Kemudian kita tambah lagi, ada transaksi tanggal 10, Maulana sebagai program officer mengajukan uang muka sebesar 5 juta untuk kegiatan B.4. Di tanggal 10 Februari ada advance staff. Jadi kita masukkan di sini. Ini. Nah, di sini akan muncul data karyawan. Jika teman-teman memasukkan karyawan, dia akan muncul. Tapi kalau teman-teman tidak memasukkan, dia nggak akan muncul list di sini. Gitu. Karena tadi kita hanya masukin Maulana, maka yang muncul adalah Maulana. Tinggal diklik. Nama akunnya adalah Advan. Jumlah 5 juta. Kemudian disimpan. Oke, kemudian soal selanjutnya, tanggal 25 Februari, terdapat pembayaran gaji dilakukan dengan rincian sebagai berikut. Karena ada pembayaran gaji, jadi kita klik tambah, prosesnya sama. Jadi ini prosesnya sama ya untuk pengeluaran dan juga penerimaan, seperti halnya tadi. Februari tanggal 24. Sorry, 25. Menggunakan bank pembayaran menarik. Oke, di sini ditambah transaksi. Ini ada pembayaran gaji untuk project manager sebesar 10 juta. Ini kita pilih akun gaji. Nah, jika teman-teman sudah tahu nama akunnya, itu bisa di-search aja di sini. Jadi nggak perlu mencari satu-satu. Dan 10 juta. Budget lainnya disesuaikan. Nah, di sini keterangannya bisa diedit. Kan atas nama. Gitu. Jadi di sini bisa lebih detail lagi, bisa dikasih nama, bisa dikasih posisi juga gitu ya, keterangan bisa disesuaikan. Kemudian ada lagi 5 juta untuk program officer. Nah, ini ditambah transaksi. Kemudian pilih akun yang sama. Budget lainnya sesuaikan lagi. Yang terakhir adalah akuntan.
Jadi sudah kita simpan. Di tanggal 26, terdapat pembayaran biaya sewa hotel untuk kegiatan workshop sebesar 25 juta untuk kegiatan B.1, dicatat secara accrual. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah keluar invoice yang terlebih dahulu, misalnya di tanggal 26 gitu ya, tapi karena ada kendala yang mana jadinya pembayarannya dilakukan di tanggal 28 misalkan, tapi teman-teman ingin mencatat itu sebagai biaya terlebih dahulu gitu. Jadi mencatatnya itu di jurnal memorial. Yang mana jurnal memorial ini tidak ada kaitannya dengan kas ataupun bank. Oke. Jadi untuk tanggal 26 kita coba mencatatnya di jurnal memorial. Prosesnya sama. Kita pilih tanggalnya 26. Kita catat biaya. Misalkan ada paket hotel, biaya meeting. Ini biaya paket meeting. Nominalnya 25 juta. Ini karena ada biaya meeting. Nominalnya ada 25 juta. Kemudian kita tambahkan lagi untuk posisi yang ada di kredit, yaitu kita mengakuinya sebagai hutang. Jadi kita punya hutang nih ke vendor, kita masukkan ke dalam hutang. Nah, hutangnya bisa disesuaikan aja. Coba pakai yang hutang. Oke. Nilai di debit dan juga kreditnya harus sama, karena kalau nggak sama dia nggak akan bisa untuk menyimpan ya. Karena pada dasarnya harus balance antara debit dan juga kreditnya. Jadi menggunakan B1. Kemudian kita simpan. Nah, untuk transaksi ini kita harus memposting. Posting terlebih dahulu. Oke, kita posting. Kita pilih periodenya. Jadi periodenya adalah Februari. Tanggal akhirnya sampai 28 Februari. Nah, transaksi-transaksi tadi, dia akan muncul. Nah, untuk yang memposting ini bisa disesuaikan lagi. Jadi, misalkan yang saya pakai ini adalah akun Maker gitu ya. Jadi, saya hanya bisa untuk mencatat aja. Saya nggak punya akses untuk bisa memposting transaksi-transaksi ini. Gitu, yang mana seharusnya transaksi ini di-approve dan juga direview terlebih dahulu oleh pengguna approver dan juga reviewer. Gitu. Jadi, ini untuk menggunakan semuanya. Nah, jadi approver dan juga reviewer sebelum untuk memposting bisa dicek dulu vouchernya sesuai atau tidak gitu. Ini bisa dicek sebelum diposting, jurnalnya udah sesuai atau belum. Kemudian kita bisa review. Tapi kalau sudah yakin bisa direview semuanya, kita posting. Gitu ya. Oke. Nah, di sini di tanggal 25 Februari itu terdapat pertanggungjawaban dari si Maulana tadi yang sudah advance sebesar 10 juta ya. Sebesar 5 juta. Oke. Kita buat PJUM dari si Maulana. Nah, untuk PJUM seperti ini, jadi kita bisa men-tracking advance staff. Jadi di sini bisa terlihat
uang ini dipegang sama siapa, dan statusnya adalah belum ada PJM, gitu. Dan ini kalau ditarik sampai hari ini berarti dia masih outstanding atau belum dilaporkan selama 397 hari kalau misalkan emang belum di PJM kan, gitu. Jadi di sini sudah ada informasi. Oke, nah kita akan membuat PJUM atau pertanggungjawaban dari Maulana ini. Kita bisa klik tambah. Oke. Di sini adalah tanggal selesai kegiatan, tanggal si Maulana mempertanggungjawabkan itu, misalkan di tanggal 15 Februari. Nah, di sini, di soal, dijelaskan bahwa si Maulana menggunakan uang muka dengan rincian biaya ATK sebesar 1 juta dan konsumsi sebesar 2.500.000. Jadi ada sisa uang muka yang belum digunakan sebesar 1.500.000, yang mana uang tersebut akan ditransfer kembali ke rekening yayasan. Jadi sisa uang itu akan dimasukkan lagi ke rekening yayasan. Jadi ketika uang itu akan dimasukkan ke rekening yayasan, teman-teman yang dipilih adalah bank, ya. Tapi ketika sisa uang itu mau dimasukkan ke kas, misalnya cuma sisa 50.000 gitu ya, itu bisa dimasukkan ke kas harian. Nah, begitupun juga dengan kekurangan biaya. Misalkan kekurangan biayanya 1.500.000 nih, dan kita akan transfernya melalui bank. Jadi yang dipilihnya adalah bank. Begitupun juga sebaliknya. Kalau keluar yang dari kas, yang dipilih adalah kas. Oke. Kemudian keterangannya adalah PJUM. Di sini ada tanggal kegiatannya. Bahkan tanggal kegiatan itu tanggal 13. Bisa kegiatannya. Bisa ditambahkan biayanya apa aja. Tadi biayanya adalah pembelian ATK, activity B4, jadi juta. Kemudian adanya konsumsi, dan di sini terdapat sisa saldo, jadi total biayanya 3.500.000, uang mukanya 5 juta, jadi saldonya adalah 1.500.000. Kemudian kita simpan. Oke, di sini statusnya adalah belum, yaitu adalah belum posting, dan kita akan memposting terlebih dahulu. Oke, nah untuk pencatatannya sudah selesai, kita akan melihat di laporan. Oke. Jadi di sini ada laporan, ini bisa di Excel kan dan juga bisa di PDF. Tadi adalah kas kita tersisa 2 juta, kemudian bank kita sisa 257.500, dan kita memiliki hutang 27 juta. Oke, yang mana hutang ini terdiri dari hutang pembukaan rekening dan juga hutang dari pembayaran hotel yang belum kita bayar, tapi kita sudah akuin menjadi biaya.
Nah, bagaimana cara untuk melihat status anggaran di laporan, kemudian di status anggaran proyek. Ini untuk melihat serapan ya, serapan kita. Periodenya kita pilih Q1 sampai Q4. Kita sesuaikan tanggal realisasinya. Gambarannya seperti ini. Jadi kita memiliki budget sebesar 280 juta dan biaya di bulan Februari itu kita menghabiskan 47.500, maka sisa uang yang ada adalah 232.500. Dan serapannya hanya 16,96. Ini untuk BVE atau status anggaran proyek. Oke. Nah, di BVE ini juga teman-teman kalau pengen tahu kok activity-nya cuma ada edukasi kampanye ya ini biaya apa sih gitu. Di sini bisa diklik, teman-teman bisa melihat biayanya apa aja untuk apa aja gitu. Karena ini hanya biaya paket meeting, jadi yang muncul biaya meeting. Tapi ketika ini terdiri dari beberapa biaya, di sini juga akan muncul sesuai dengan biaya-biaya tersebut gitu. Nah, ini untuk GVA. Nah, di sini juga ada status anggaran proyek bulanan. Ini lebih ke per bulan ya. Kalau ini secara keseluruhan disesuaikan dengan tanggal realisasinya. Kalau di sini yang di bulanan, ini adalah yang per bulan. Ya, tampilannya akan seperti ini, tapi sama aja. Nah, jadi ini lebih detail eh, pengeluaran biayanya. Jadi, oh Februari 47.500, ntar di sini ada juga biaya bulan Maret berapa gitu ya. Jadi di sini lebih detail per bulannya. Tapi kalau yang tadi sebelumnya itu secara keseluruhan. Meskipun kita memilih tanggal realisasi, tapi tidak terbreakdown per bulannya. Kemudian untuk melihat buku besar, jadi tulisan teman-teman melihat kok aku ada hutang ya tadi ya. Nah, itu biasanya kita melihatnya dari jurnal atau di buku besar. Nah, kita melihatnya di buku besar di Februari. Dan di sini akun mulainya harus secara spesifik ya. Jadi misalnya teman-teman mau melihat hutang, jadi yang diklik adalah hutangnya. Dan tadi adalah hutang lain-lain nih yang muncul. Nah, akun mulai dengan akun akhirnya harus sama. Itu adalah hutang juga. Nah, di sini terlihat hutangnya itu terdiri dari apa aja ya. Oh, berarti di tanggal 1 tadi dengan nomor transaksi BM sekian-sekian, itu ada 2 juta. Kemudian di transaksi tanggal 26 dengan kode budget JM, ini ada sekitar 25 juta gitu. Jadi bisa ter-tracking di sini. Misalnya teman-teman eh, nggak balance nih banknya antara rekening koran dan juga di Quill kok beda ya selisih. Biasanya kita melihatnya juga dari buku besar dengan spesifik banknya. Jadi di sini adalah bank. Di sini terlihat. Jadi teman-teman bisa me, apa ya, merincikan lagi gitu apa sih perbedaan dari mutasi kita rekening koran dengan yang ada di Quill. Misalkan ada yang nggak balance nih kurang 500.000, apakah kita yang salah catat? Pasti kita salah catat kalau kita menyesuaikannya dengan rekening koran gitu. Jadi bisa terlihat ada di sini salahnya kita ada di mana nih kurang catatnya. Seperti itu.
Kemudian di sini juga ada yang namanya penghasilan komprehensif. Oke, kita pilih tanggal awal dan juga tanggal akhirnya. Oke, di sini sudah terlihat ada pembatasan dan juga batasan. Nah, di sini dengan pembatasan, jadi kalau misalnya tadi teman-teman tidak mengeklik batasan sumbangan, dia akan muncul di sini. Oke, sini adalah penghasilan komprehensif, jadi terlihat pendapatan kita atau hibah kita berapa yang sudah masuk, kemudian biaya-biayanya. Kemudian di laporan yang bisa kita gunakan adalah SUF. Kita klik bulan awal, bulan akhir, tahunnya. Jadi di sini adalah di bulan 1, 0, karena kita mulai di bulan 2 ya. Jadi di sini terlihat hibahnya berapa, biayanya apa aja gitu ya. Dan juga saldo akhirnya terlihat di sini. Kasnya tersisa 2 juta, kemudian banknya, dan ternyata kita punya utang gitu ya, yang belum kita bayar. Jadi sisa saldo ada 232.500. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, untuk proses terakhir biasanya kalau kita sudah memastikan transaksi benar adanya proses akhir bulan. Nah, di sini akan otomatis muncul kodenya. Kita klik aja tutup buku bulanan. Kalau kita sudah yakin dengan transaksi kita, gitu. Agar biaya yang sudah kita input tadi tidak bergerak. Gitu. Siapa tahu ada yang iseng nih masuk gitu kan, merubah budget atau segala macam. Makanya kita harus tutup buku bulanan. Kayak gitu, teman-teman. Oke. eh Mungkin saya serahkan ke Alfi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Uci atas pemaparan materinya hari ini sangat informatif ya, dan sangat bermanfaat. Oke, kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman yang sudah yang ingin bertanya atau diskusi bisa share di chat box atau bisa langsung raise hand untuk open mic. Namun sebelum di sesi diskusi ini teman-teman, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Mbak Deva. Silakan Mbak Deva, saya kembalikan ke Mbak Deva. Oke, terima kasih Mbak Oci dan Mbak Alfi. Ya, kita memasuki sesi dokumentasi nih. Bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan ya. Ya, ditunggu nih teman-teman. Ya. Oh, dulu. Oke, kalau sudah, aku izin SS ya. Ah, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silakan sekarang yang mau bergaya dikeluarkan. Oke, aku hitung sampai 3. Kalau mau angkat jempolnya juga silakan kayak Mbak Oci. Oke, aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, aku kembalikan lagi ke Mbak Alfi. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Deva. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke sesi diskusi ya nih Mbak ya. Iya. Tadi kan kita sudah praktek nih lumayan panjang dan lama nih ya. Jadi teman-teman yang baru mencoba atau sudah memiliki
sudah menggunakan kuil, jadi bisa sharing atau ada yang dipertanyakan, silahkan teman-teman. Ya mungkin tadi agak bingung kali ya. Mungkin sekarang apa ya terlalu cepat atau seperti apa nanti bisa ditanyain aja prosesnya. Itu mungkin teman bisa mencoba kalau yang udah punya akun kuilnya yang udah menggunakan kuil bisa ditanyakan dari setiap step by step tadi. Itu mungkin bisa didiskusikan juga karena cukup lama juga tadi kita prakteknya. Iya, betul. Lebih lama dari sesi sebelumnya nih. Iya, karena Jadi, memang sekarang kita untuk praktek ini mencoba untuk men-setting dari awal ya dari pembuatan program dan juga penamaan organisasi gitu dan juga tadi itu ada beberapa transaksi yang memang sering kita gunakan ya. Jadi biar teman-teman paham oh kalau misalkan advance itu nanti nyatetnya di mana sih ketika PJUM gitu. Jadi mungkin prosesnya agak panjang juga. panjang. Dari mulai pembuatan akun juga kan Iya. kita tadi. Jadi teman-teman bisa tahu nih pembuatan akun, di mana posisinya gitu kan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin sharing-sharing untuk diskusi, dipersilahkan. Mungkin teman kalau teman-teman kok mau sharing juga boleh open open mic ya. Oh, mungkin untuk pengguna kuil yang apa ya mitra baru gitu mungkin agak kesulitan dalam settingan awal itu bisa didiskusikan. Mungkin kita coba ingin sharing-sharing nih dengan teman-teman. Mungkin ada Bauci yang ada yang kenal nggak Mbak ya kira-kira yang bisa langsung diminta untuk sharingnya gitu. Seperti sesi kemarin ya sebetulnya mungkin ada pertanyaan, Iya. tapi kita pancing dulu baru bertanya gitu. Silakan Mbak. Ada. Kayak mungkin seperti kemarin kalau nggak salah dari Ekonusa itu ini ya udah pakai kuliah mungkin bisa sharing Mbak atau Mas perwakilan dari Ekonusa terkait prosesnya seperti apa? Apakah ada kendala dari step by step tadi? Silakan Kak Erlin ya dari Ekonusa mungkin Ya, bisa sharingnya gitu. atau Silakan Mbak. Kak Afifah ya itu ya dari Ekonusa ya. Mungkin bisa sharing terkait penggunaan kuilnya, prosesnya. Halo. Iya, Ya, jadi emang ini kan kita Ekonosa baru pakai kuil per Januari. Sebenarnya masih itu sih selama ini sih belum ada masalah. Walaupun ada masalah kemarin beberapa karena tampilannya nggak sesuai yang kita mau, tapi udah diperbaiki juga. Jadi sampai sekarang sih masih masih baik-baik aja sih Mbak. Belum ada kesulitan gitu. oke. Berarti aman ya Mbak ya? Aman-aman. Oke, terima kasih Mbak Afifah. Terima kasih Mbak Viva atas sharingnya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Sri Wahyuni dari Yapemas. Mbak Uci, kalau kuil digunakan untuk beberapa program, apakah daftar perkiraannya juga dibuat sesuai kebutuhan program masing-masing? Silahkan Mbak. Iya, ini Mbak Sri juga saya kenal nih. Halo Mbak Sri, apa kabar? Iya, eh jadi untuk COA ya atau daftar perkiraan itu nggak perlu dibuat per program. Jadi sebelum kita membuat COA itu menentukan COA, kita harus mengidentifikasi. Biasanya yang paling sering itu kita nggunain istilah apa sih gitu di dalam pencatatan kita. Jadi nggak perlu tiap program, Mbak. Jadi kalau bisa COA itu untuk semua program. Nah, kalau emang sekiranya nanti ada program yang berbeda dari yang biasanya, bisa ditambahin aja kok gitu. Misalkan cuman ada transport gitu, tapi teman-teman nggak punya secara spesifik loka transport. Nah, nanti jika ada program yang menggunakan loka transport atau nggak intercity transport itu lebih spesifik ya, itu bisa dimasukin ke subnya tadi gitu. Jadi nggak perlu membuat semua cowok per program. Itu Mbak Sri. Oke. Gimana Kak Sri Wahyuni? Apakah pertanyaannya ini sudah menjawab? Jawaban dari Mbak Uci ini sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sri. Oke, mungkin sudah ya Mbak ya. Kita mungkin untuk teman-teman yang lain, jika ingin sharing-sharing lagi, bisa di chat atau open mic langsung, dipersilahkan
teman-teman. Atau kita bisa diskusi lagi ya. Dengan siapa ya? Nah, dengan menggunakan kuil. Hmm, Mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusi sebelum saya todong nih, kita todong untuk open mic. Oke. Coba kita ke PKBI Kepri ya. Kak Noni. Silakan Kak Noni, apakah ada yang ingin di-share? Kebetulan sudah menggunakan kuil ya Mbak ya? Iya, Oke. saya udah ya, tapi nggak tahu kalau ini. Udah belum ya? Eh, apa tadi? Kak Noni, Kak Noni? ya. Halo, Coba. tes Kak. Iya. Oh ya Kak, mungkin pertanyaannya yang terkait untuk PJUM itu pengisian tanggalnya itu setelah kegiatan maksimal berapa hari ya Kak? Nah, kalau berapa hari setelah kegiatan itu tergantung SOP-nya teman-teman ya. Gitu. Jadi tanggal kegiatan tadi itu diisi sesuai tanggal kegiatan teman-teman. Nah, biasanya kita untuk mencatat PJM-nya tuh disesuaikan dengan tanggal berapa program bisa apa ya memberikan bukti-buktinya ke kita gitu. Biasanya sih kalau kita mencatatnya sesuai dengan uang keluar, kalau misalkan ada yang harus kita bayar, maksudnya kurang bayar ke PIC, itu kita sesuaikan di tanggal gitu gitu. Tapi kalau emang nilainya sama, itu ya tergantung dari program atau dari PIC itu memberikan data itu ke kita tanggal berapa gitu sih. Jadi kita memberikan apa ya? Kita mencatat data real mungkin sih. Biasanya sih gitu. Nah, untuk berapa hari setelah kegiatan tuh tergantung dari SOP masing-masing. Nah, dari situ Baik bisa Kak. lihat ya. Jadi dari situ lihat misalkan eh SOP-nya udah 7 hari setelah kegiatan gitu. Nah, itu bisa kita cek tuh, misalkan udah lebih dari 20 hari. Nah, berarti kan kita harus segera untuk apa ya, menagihin dari PIC itu untuk segera melaporkan pertanggungjawaban. Nah, itu adalah gunanya untuk kita monitoring advance. Jadi terlihat nih siapa yang belum ngembaliin uang, siapa yang belum ngelaporin biaya gitu. Karena kan juga kita membutuhkan biaya-biaya itu untuk menjadi serapan kita. Gitu, Kak Noni. Oke Kak, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Dari Kak Noni sendiri apa ada yang ingin di-share terkait kan sudah menggunakan kuil nih, gimana sih gitu? Eh, dalam transaksinya apakah mudah kan atau gimana? Rasanya gimana gitu Mbak? Jika ingin sharing silahkan ya Mbak. Iya. Oh, kalau misalnya dari saya sendiri ya Kak, khususnya ini mungkin karena saya bukan basicnya di keuangan, dengan adanya kuil ini, jujur terbantu Kak, karena memang sudah ada sistemnya kayak misalnya terkait transaksi kas, terkait transaksi misalnya bank keluar, bank masuknya, itu gampang Kak, lebih mudah diinput, seperti itu Kak. Oh gitu. Oh, basicnya bukan keuangan ya, Kak Noni ya? Iya Kak. Oke. Nah, jadi maksudnya dengan adanya software ini, sebenarnya tujuan kita pengennya buat teman-teman yang mungkin basicnya bukan dari keuangan, kayak kemarin ini udah kita jelasin bahwa untuk ya bisa belajar lah terkait jurnal gitu kan, terkait buku besar tuh seperti apa sih buku besar, yang mana mungkin ketika di bangku kuliah itu kita belum belum mempelajarin itu gitu, kalau emang basicnya bukan dari ekonomi misalkan. Gitu, oke. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa sharing. Silahkan teman-teman. Eh, Kita tunjuk lagi nih ya Mbak ya. oke. Kita pancing lagi seperti Kak Noni tadi. Kita pancing dan akhirnya dia bertanya. Atau mau ada sukarelawan yang mau ini, ingin berbagi cerita atau ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya kita harus nanya lagi aja. Iya betul. Oke, kita coba dari Kak Dewi, SSR MSI Pemalang. Ini tahu saya pakai nih. Silakan Kak Dewi. Ya, halo Kak. Halo. Kebetulan kami dari SR Pemalang itu, apalagi saya baru masuk di finance baru Oh, kemarin, jadi masih perlu banyak belajar kuil. Tapi setelah menggunakan kuil, sudah mulai paham. Tadi udah dijelasin terkait dengan menu-menunya. Cuman memang kan agak berbeda karena kalau di SSR hanya maker ya Kak, nggak administrasi gitu. Itu aja sih Kak. oke.
Makasih Mbak Dewi. Jadi Mm-mm. ya itu tadi kalau misalkan kita udah menentukan role-nya sebagai maker akan terbatas apa yang Mm-mm. Mbak Dewi bisa lihat gitu ya. Gitu. Jadi memang setiap role itu punya aksesnya masing-masing. Jadi kalau ada menu posting itu berarti nanti bisa ada di reviewer atau approver. Jadi memang kita membatasin ya sesuai dengan rule-nya gitu. Tujuannya apa? Biar tidak semua hal itu dilakukan oleh satu orang aja Iya, gitu. betul. Biar untuk safety juga ya. Jadi Mm. kita menginput, kita bukan berarti juga kita juga yang harus menyetujuin itu gitu, karena di dalam voucher itu akan terlihat ya dibuat oleh siapa, direview dan juga disetujuin oleh siapa itu akan terlihat. Nah, biasanya voucher itu sebagai salah satu kita bahwa biasanya kalau voucher itu kan ada tanda tangan ya, ada sign basahnya gitu sebelumnya. Nah, tapi kita menggunakan itu berarti kita tidak menggunakan sign lagi. Jadi itu adalah sebagai salah satu bentuk bahwa orang-orang tersebut kayak koordinator, misalnya untuk manajer itu sudah menyetujui transaksi kita. Gitu. Jadi udah ya kayak sign apa ya, sign elektronik lah gitu. Karena kan yang masuk ke dalam akun itu kan harus si pengguna itu. Kalau Tuh. dari Kak Dewi sendiri mungkin ada kendala dalam pencatatannya atau gimana? Oh iya, karena baru ya. Betul. Kalau Atau kendala sejauh ini terkait dengan penginputan transaksi tidak ada. Semuanya berjalan lancar sih, Kak. Tuh. Oke, mantap Kak Dewi. Terima kasih. kasih atas sharingnya. Sama. Oke, coba kan tadi kan yang udah menggunakan quill ya. Terus saya nggak tahu ini sudah menggunakan atau belum. Oke, mungkin dari yang lain, dari teman-teman yang baru, Kak Taufan bisa eh, mungkin apa bisa sharing dari tadi, mungkin bisa Oke. mencoba itu apakah ada kesulitan atau seperti apa bisa di-sharing, Kak Taufan? Kalau dari saya sih tadi waktu Mbaknya ngajarin ya ngelihat teknis-teknisnya gitu karena memang jujur ya buat di saya juga kalau kuil memang baru ya karena biasanya di kantor nggak pakai kuil gitu. Nah, saya ngelihatnya memang sebenarnya sih nggak terlalu sulit ya kalau seandainya memang kita bisa eh, apa ya dipadu padankan bersamaan gitu. Karena kan tadi kalau nggak salah teknisnya memang Mbaknya langsung ngeliat di soal atau mungkin karena emang udah biasa ya jadi kayaknya smooth aja gitu cepet jadinya buat ngikutinnya juga kita kayaknya loh ini gimana ya apalagi buat yang baru ya terus buat Mm-mm. pindah-pindah terus eh, apa ya ya buat settingan buka soal terus tahapannya ke apa ini adanya di mana lokasinya di mana walaupun ada di layar cuman kan buat penempatan posisinya di pojok kiri kanan atau sebelah mana itu masih kaku ya jadinya mah Mm. aduh gimana ya. Ah, ya udahlah ntar aja ikutin aja dulu gitu jelasin dulu gitu Iya. mana tahu gitu. Itu aja sih Mbak yang agak apa ya terkendala buat saya gitu sih sebenarnya sih memang Oh. kalau dilihat dari contoh atau yang dipraktekin memang nggak terlalu sulit gitu. Mm. Udah mudah buat penyampaiannya hanya karena memang bisa apa terbiasa cepat atau memang teknisnya ya karena udah biasa ngejalanin jadinya kita keteteran buat ngikutinnya gitu aja sih. Oke. Oke, Tapi terima keren sih kasih. Mbak. Ya, oke. Terima kasih Ya, Mas Taufan. Ya, mungkin nanti ya. kan berarti tadi udah sempat login ya ke dalam kuilnya ya. Udah login, udah masuk, udah Oh, pas mau mantap. bikin ini apa segala macam loh. Ini namanya gimana emang Pak? Namanya bisa umpama atau asal-asal aja gitu, asal ngisi gitu. Cuman kan yang penting tahu gitu tahapan. Cuman kayaknya pas coba mau ikutin, ini udah yang di mana ya? Cepet aja Iya, gitu sih Mbak. Keteteran di situ aja sih tadi. Iya, iya. oke, oke. Terima kasih Mas Taufan. Ya, mungkin nanti setelah Iya. ini kan tadi sudah dapat soal ya. Nanti mungkin bisa Iya, sudah. dipraktekin lagi. Nanti Iya, bisa bisa. dipraktekkan lagi. Terus misalnya ada kendala, nanti bisa hubungin saya gitu. Oke, siap nih Mbak. Udah Ya, di mention sendiri ya nomornya ya di situ. Ya, iya. makasih banyak Mbak Oci. Oke, terima kasih Mas Iya, Taufan. iya, makasih. Atau mungkin ada teman-teman lagi yang tertinggal nih yang Mm-mm. karena tadi ya Mbak Oci terlalu smooth ya karena sudah mahir. Jadi teman-teman juga kebetulan setiap sesi ini akan direkam dan di-upload ya di YouTube-nya Lingkar Madani. Jadi teman-teman bisa search lagi di YouTube-nya Lingkar Madani untuk melihat eh, pelatihan-pelatihan ini atau pelatihan sebelumnya. Jadi teman-teman
tidak usah merasa tertinggal ya, karena semua sesi akan direkam dan diupload di YouTube Lingkar Madani. Ya mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin sharing atau mungkin nih Mbak ya, karena yang ingin mencoba kuil ini kan pasti akan didampingin. Selama ini pengalaman Mbak Oci nih selama pendampingan Mitra, ada nggak sih pengalaman unik nih yang paling sering terjadi gitu di kalangan Mitra yang sedang Mbak dampingin untuk proses menggunakan kuil nih? Iya. Pengalaman uniknya apa nih? Ya pengalamannya pasti banyak ya, apalagi yang sebelumnya mungkin nggak pernah nggak pernah terpapar dengan software gitu, kayak misal masih manual terus tiba-tiba ke software itu lucu-lucu, misalkan ada pengeluaran dari bank gitu kayak advance, itu kan pengeluaran dari bank terus dia masuk ke banknya sendiri, jadi itu jadinya adalah bank pada bank gitu. Nah jadinya kan kagak jadi nggak balance gitu. Nah itu kadang juga seperti itu, jadi teman-teman suka bingung terkait jurnal gitu, apalagi orang-orang yang memang belum backgroundnya itu bukan dari accounting atau nggak bukan dari akuntansi atau ekonomi gitu. Itu sih paling lebih teman-teman ke jurnal, terus bingung apa ya jurnal umum ini, bedanya sama buku besar gitu. Terus cara melihat membaca posisi keuangan aja bahkan beberapa teman-teman masih agak kebingungan ya gitu, karena biasanya mereka pakai yang manual, yang mana tuh pengompokan biaya aja, biayanya berapa, banknya berapa udah gitu, tapi tidak ada yang namanya tadi tuh kayak liabilitas segala macam gitu sih, aset lancar tuh apa gitu. Jadi memang ya, tapi lama-kelamaan mereka sekarang mahir udah mahir-mahir bahkan dalam pencatatannya, mereka juga udah bisa membaca posisi keuangan gitu. Jadi ya, cerita uniknya adalah itu tadi, adalah menampingin teman-teman yang sebelumnya nggak bisa apa-apa, terus alhamdulillah sekarang udah bisa eh, jurnal itu, ini sih apresiasi juga buat teman-teman yang udah mau belajar. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman lagi ya yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada kendala dalam penggunaannya, atau mungkin tadi eh, ada kesalahan input, terus solusinya gimana gitu. Atau mungkin nih Mbak, ada tips nggak sih Mbak, tips sederhana nih untuk organisasi yang ingin mulai memperbaiki pencatatannya tuh, ada tips sederhananya nggak tuh Mbak? Ya, tipsnya adalah teman-teman boleh searching dari sekarang mau menggunakan software apa, tuh bisa mempelajarin kelebihan dan juga kekurangan dari software satu dengan satu lainnya gitu kan, bisa dibandingkan mana yang cocok untuk lembaga masing-masing gitu. Jadi misalnya teman-teman melihat prosesnya Quill ini dan ngerasa, "Oh, kayaknya kita masih belum sesuai deh ini tuh sama program kita gitu, belum sesuai dengan lembaga kita." Juga nggak apa gitu, misalnya teman-teman bisa menemukan software yang lain yang mungkin lebih cocok gitu ya, juga nggak apa, tapi teman-teman harus mulai sekarang bisa melihat bahwa perkembangan teknologi itu sekarang semakin pesat ya, jadi mau nggak mau teman-teman juga harus merubah dari pencatatan yang manual ke software keuangan, apapun itu mau online mau offline juga nggak apa-apa, yang penting sudah ada perubahan dalam pencatatan dan juga ada niat untuk merapikan pelaporannya gitu sih. Eh, Kebetulan nih Mbak Oci, waktu kita kan sebentar lagi Iya. dan mungkin Oh, iya. kita masih diberi waktu ke teman-teman dulu kali ya, siapa tahu ada yang mau Ya, sharing-sharing atau mau diskusi. Silakan teman-teman. Tunggu 1 menit ya. satu ya 1 17 menit. gitu. Atau mau kita hitung undur 10, 9 gitu. Ya berarti mungkin teman-teman sekarang lagi buka-buka kuilnya kali ya. Mungkin tadi seperti kayak Mas Tovan yang tertinggal. Terus akhirnya jadi ya udah menyimak aja lah gitu. Oke, mungkin bisa dicoba-coba lagi. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum eh, terbagi username dan juga passwordnya, bisa hubungin saya gitu, nanti saya akan buatkan username dan juga passwordnya untuk teman-teman belajar gitu kan, untuk bagaimana proses input gitu. Kalau emang teman-teman pengen tahu nih, penasaran, tadi kan ada beberapa menu yang belum saya buka semuanya ya, jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sama hal itu, bisa dipelajarin, oh menu ini apa ya isinya gitu, oh audit tadi tuh apa ya tadi menu audit gitu, karena memang
yang saya praktekkan tadi itu adalah beberapa menu yang memang sering kita gunakan gitu. Yang ya tiap hari lah ya, tiap hari kita selalu buka ya menu-menu itu aja, apalagi di bagian transaksi kas bank itu. Kas bank laporan ya. Ya ke situ-situ aja lah gitu, menu-menu yang suka kita buka. Itu sih. Jadi nanti teman-teman bisa dicoba-coba terlebih dahulu untuk penggunaan kuilnya. Tuh, kok nanya sampai kapan ini? Ya nggak ada batas waktu. Jadi misalnya teman-teman bisanya minggu depan, habis Lebaran juga nggak apa gitu ya. Itu masih tetap aktif sampai teman-teman ya mungkin udah lupa dengan password dan username-nya gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman kayaknya sudah merasa cukup ya Mbak. Iya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang merasa tertinggal bisa langsung menghubungi Mbak Oci sendiri atau admin Lingkar Madani untuk meminta username nih untuk belajar-belajar sendiri, menggali sendiri tadi praktek-prakteknya sambil melihat rekaman sesi kita pada hari ini juga bisa. Oke, mungkin Mbak kita sudah sampai aja ya di penghujung sesi pada hari ini. Terima kasih banyak nih untuk narasumber kita hari Terima kasih ini, Alfi, Mbak terima Oci. kasih semuanya. Tentunya juga terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah hadir dan ada beberapa yang aktif juga. Mungkin sebelum kita akhiri Mbak sesi pada hari ini, saya minta closing statement-nya dulu nih Mbak. Mungkin ada pesan atau insight yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Untuk closing statement hari ini, teman-teman untuk belajar terus terkait pencatatan keuangan ini, ya. Jangan pernah bosan, pasti bisa, karena semuanya juga merasakan hal yang sama. Saya juga dulu juga nggak bisa pencatatannya juga, saya juga nggak tahu jurnal meskipun basic keuangan ya, tapi memang kadang teori sama praktek tuh berbeda gitu. Jangan pernah putus asa, yang penting tetap belajar terus. Mau apapun tuh softwarenya, kalau misalnya teman-teman mau belajar pasti bisa gitu. Dan jangan pernah malu untuk bertanya gitu, dan yang pastinya jangan pernah takut untuk mencoba. Terima kasih Mbak Oci atas pesan singkatnya nih pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini bermanfaat juga mungkin bisa langsung dipraktikkan ya untuk teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Deva nih. Silahkan Mbak Deva. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Oci ya atas pemaparannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan juga organisasi teman-teman ya. Tak lupa juga terima kasih kepada Mbak Alfi yang sudah membantu jalannya kelas pelatihan ini dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya aku akan menginfokan nih jadwal pelatihan Quill Batch 2 untuk sesi 2 dengan topik yang sama, yaitu step by step praktik pencatatan keuangan menggunakan Quill yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 di jam yang sama, yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi sahabat yang ingin mengetahui kuis lebih lanjut, silakan hubungi nomor Mbak Oci yang sudah ada di kolom chat. Materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id dan juga bisa ditonton nih rekamannya melalui kanal YouTube Lingkar Madani. Itu aja sih untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Terima kasih.